Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah bergabung di meeting kita malam ini. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terkait dengan akan dimulainya perkuliahan kita di semester genap ini. Biasanya kalau kita kuliah normal, saya biasa memang keliling ke semua kelas untuk memberikan sedikit gambaran tentang proses yang akan teman-teman lalui di semester genap gitu ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah share video tutorial untuk proses penjurnalannya. Jadi nanti tidak ada lagi yang bertanya, Pak, bagaimana cara menjurnal mata kuliahnya? Gitu, atau lupa dan segala macam ya. Di situ sudah saya jelaskan kalau lupa harus bagaimana, kalau ini harus bagaimana. Oke. Sedikit saya bahas sekilas. Sebenarnya sudah saya pernah jelaskan juga ini pada saat kita PKKMB ya. Sudah pernah saya jelaskan waktu kita di PPKMB bagaimana cara proses awal untuk masalah penjurnalan mata kuliah dan lain-lain. Oke, teman-teman harus ingat pergantian antara semester ganjil ke genap ataupun dari genap ke ganjil, maka status teman-teman nanti di siakat akan berubah menjadi nonaktif. Jadi jangan kaget karena semester ini banyak sekali yang bertanya ke saya, Pak, kok saya nonaktif? Gitu. Ya. Jadi setelah semester ganjil kita selesai, sekarang masuk semester genap, di siakat akan secara otomatis menonaktifkan kalian, ya. Menonaktifkan kalian. Bagaimana caranya untuk bisa mengaktifkan kembali? Caranya adalah dengan melakukan pembayaran uang kuliah. Ya. Teman-teman silahkan lakukan pembayaran uang kuliah. Bukti pembayarannya boleh nanti di WA-kan ke saya, atau kalau kalian misalnya datang ke kampus, boleh temuin saya di prodi. Yang harus diingat bahwa jadwal saya di prodi itu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, jadi jangan cari saya di hari selain itu, karena terkadang saya tidak datang, karena jadwal saya memang selama pandemi itu adalah Senin, Rabu, dan Jumat. Gitu. Terus kalau mau berurusan tentang surat menyurat dan lain-lain dengan Pak Supri, itu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya, Ibu Tri adanya hari Selasa, Kamis, Sabtu. Pak Rojak itu piketnya Senin, Rabu, Jumat. Tapi kalau Ibu Tri dan Pak Rojak biasanya setiap hari mereka datang, walaupun mungkin tidak lama di kampus. Ya, oke. Jadi teman-teman, untuk bisa membuat status yang sekarang nonaktif menjadi aktif, hal yang pertama harus dilakukan adalah melakukan pembayaran uang kuliah. Banyak sekali yang me-WA saya bertanya mengenai pembayaran dan lain-lain. Yang teman-teman harus ingat bahwa kami di program studi tidak membijaki masalah keuangan. Jadi masalah keuangan teman-teman konsultasinya kemana? Konsultasinya harus ke BAU atau dengan Pak Wakidi, ya, pembantu rektor 2. Beliaulah yang langsung masalah kebijakan keuangan. Apakah boleh bayar setengah, apakah ini, apakah itu beliau. Karena nanti kalau kami di prodi yang menjawab nanti jadinya salah. Karena ketentuan masalah keuangan itu ada di BAU atau dengan Pak Wakidi, ya. Oke. Setelah teman-teman melakukan pembayaran, teman-teman boleh itu tadi kalau yang jauh transfer dan segala macam. Saya ingatkan kembali untuk yang transfer secepatnya disampaikan dilaporkan. Kalau sudah transfer cepat laporkan. Lapornya kemana? Lapornya ke Pak Wakidi ya, supaya nanti bisa langsung dicatat bahwa kalian di semester ini sudah membayar dan segala macam. Bukti pembayarannya untuk apakah itu transfer, apakah kalian bayar di kampung melalui bank yang ada di kampung, itu disimpan dengan baik ya. Oke. Setelah kalian lakukan pembayaran, kalian bisa serahkan bukti pembayaran ke kampus. Kalau yang di Samarinda, kalau yang di luar Samarinda boleh difoto. Tapi kalaupun kalian tidak ke kampus, bukti pembayarannya boleh difoto, dikirim ke saya. Nanti saya akan buka untuk menjadikan teman-teman yang tadinya nonaktif menjadi aktif statusnya. Ya. Setelah itu barulah mulai teman-teman bisa menjurnal mata kuliah. Banyak kasus di semester kemarin, pada sudah saya ingatkan tuh, bahwa setelah kapan batas penjurnalan, kapan batas cetak, ya.
Ternyata banyak sekali setelah status sekarang berubah menjadi nonaktif baru lapor, Pak maaf saya lupa cetak KRS saya hilang, KRS saya nggak tahu kemana gitu ya. Padahal saya sudah ingatkan itu, terakhir saya mengingatkan itu 29 November untuk yang belum mencetak KRS, belum menjurnal agar menjurnal dan segera mencetak KRS sebelum sistem terkunci. Ingat, kalau sudah sistem terkunci, jangankan kalian, saya pun tidak bisa masuk ke dalam sistemnya. Karena sistem sudah diatur, tanggal sekian sampai tanggal sekian proses penjurnalan, tanggal sekian sampai tanggal sekian batas terakhir pencetakan KRS. Kalau sistemnya terkunci, ya sudah, nggak bisa. Gitu. Lalu banyak yang melapor lagi, kalau sekarang kalian masih semester awal, mungkin kasusnya tidak sebanyak semester-semester ini, tapi saya ingatkan dari sekarang gitu. Kakak tingkat kalian itu banyak yang datang, Pak, KHS saya hilang. Pak, KHS saya kebanjiran. Pak, KHS saya ini. Kan saya sudah pernah ingatkan teman-teman untuk membuat pengarsipan. Jadi gini, mumpung masih awal, berkasnya juga masih sedikit, lebih gampang menyusunnya. Berkas asli yang kalian punya, mulai dari kemarin waktu pertama kali daftar, kan ada selip pendaftaran, ketika kalian bayar SPP, kalian bayar uang gedung, kalian cetak KRS, semua diarsipkan, di-copy, disimpan ke dalam satu file khusus. Gitu. Dalam map yang saya pernah bilang, map plastik itu, simpan di situ. Pisahkan antara file asli dan file copy. Ya. Lalu itu tadi, hilang Pak, kebanjiran. Lakukan dokumentasi elektriknya. Jadi semua berkas yang kalian punya, kalian scan. Kan yang Android nih, yang punya handphone Android bisa tuh pasang cam scanner. Jadi semua berkas yang kalian punya tuh di-scan. Simpan di handphone. Pak, handphonenya rusak, Pak, handphonenya hilang, Pak, handphonenya ini. Simpan ke Google Drive. Ya. Simpan filenya di Google Drive. Jadi selama kalian studi ini, coba siapkan satu Google Drive menyimpan semua arsip penting kalian. Jadi arsip-arsip penting itu di-scan atau di-foto, filenya simpan ke Google Drive. Gitu. Sehingga ketika nanti kalian kehilangan yang asli, kehilangan yang fotokopi, kalian masih punya file elektriknya dan itu tersimpan. Ya. Oke, sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke. Pak. Jadi diingat, untuk mengaktifkan status kalian sekarang, yang harus kalian lakukan adalah melakukan pembayaran. Itu. Lalu bukti pembayarannya secepatnya juga diberitahukan ke Pak Wakidi, terus difotokan ke saya supaya saya bisa buka saya bisa buka portalnya, teman-teman bisa menjurnal. Kalau sudah terbuka, secepatnya menjurnal. Ya, secepatnya menjurnal. Setelah di jurnal, secepatnya dicetak, disimpan, diarsipkan dengan baik. Ya. Termasuk yang belum mengambil sertifikat PPKMB. Ya. Teman-teman yang belum ambil sertifikat PPKMB, luangkan waktu kalian, terutama yang masih di Samarinda nih, ke kampus, temuin Pak Imam. Pak Imam itu di mana? Pak Imam itu ada di lantai 2, di atas ruang prodi. Ya, beliau di prodi PKO. Temuin beliau, ambil. Beliau hanya melayani sampai jam 7 malam karena Pak Imam bekerja dari sore. Ya. Jadi beliau hanya ada sampai sebelum jam 7. Jadi silahkan diurus yang belum punya. Itu disimpan dengan baik karena nanti bukti pembayaran, KRS, KHS, sertifikat PPKMB, sertifikat PPL itu kalian perlukan ketika mau proses proposal dan skripsi. Jangan nanti seperti kakak tingkat kalian, begitu sudah sekarang mau proposal baru, Pak, saya kehilangan KHS semester 1 sampai semester 6, KRS saya semester 1 sampai semester 6 nggak ada, dan di semester ini banyak sekali yang itu tadi, Pak, saya lupa cetak, kok bisa lupa cetak? Padahal untuk mencetak KRS sudah saya ingatkan, ada yang berhari-hari saya ingatkan, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan, dan saya ingat sekali, hari terakhir saya ingatkan itu 29 November. Ya. Jadi jangan sampai nanti kelupaan. Nah, bagaimana tata cara menjurnal mata kuliah? Ya.
Saya sudah buatkan tutorialnya. Silahkan teman-teman lihat tutorialnya, ditonton, dipahami. Kalau tidak paham, silahkan ditanyakan. Gitu. Di sana sudah saya jelaskan kasus yang biasa sering muncul itu kenapa, ya. Jadi kalau kalian tidak sempat mencetak, gitu, artinya setelah di jurnal tidak sempat dicetak, secepatnya entah itu di screenshot, entah itu di save, dijadikan PDF itu filenya, disimpan supaya nanti ketika kalian sudah bisa cetak secepatnya dicetak gitu. Banyak mahasiswa jurnal saja tapi tidak diarsipkannya. Sehingga ketika portal sudah terkunci dia baru ingat bahwa dia belum cetak gitu. Ya. Kan file itu bisa di-save toh setelah jadi KRS itu. Bisa di-save. Nah, banyak juga yang kan sudah diingatkan, KRS dicetak warna kuning dan warna putih menggunakan kertas HPS. Kenapa kami minta supaya kita punya arsip juga di prodi. Ini datang, Pak, KRS saya hilang. Bagaimana saya bisa carikan KRS-nya karena kalian tidak pernah mengarsipkan di prodi. Gitu. Kalau dulu kakak-kakak tingkat kalian, saya suruh siapkan tadi file dalam map yang copy itu disimpan di prodi. Jadi kalau ada hilang, kita masih punya file-file kalian. Tapi kan karena ini masa pandemi dan kita belum pernah ketemu di kampus, proses itu tidak bisa dilakukan. Jadi sementara harus kalian sendiri yang mengarsipkan semua berkas-berkas kuliah kalian. Ya, saya ingatkan kembali. Buat fotokopinya, pisahkan dari yang asli. Buat data elektriknya, simpan ke Google Drive sehingga ketika nanti bermasalah, kalian masih punya arsip. Oke, masalah penjurnalan, ada yang mau ditanyakan? Enggak sih Pak. Untuk pembayaran SPP itu cuma sebulan aja Pak waktunya. Gini. Karena kalau dari pengumuman kan akhir Februari. Ya, oke. Seharusnya, ini seharusnya ya kita bicara seharusnya. Pembayaran itu dilakukan sebelum penjurnalan KRS seharusnya. Tapi kan di kampus toleransinya cukup lah, gitu. Nah, kalian yang memang bermasalah tidak bisa bayar di tepat waktu, ya silakan komunikasi dengan bagian keuangan, gitu. Nah, ini juga saya ingatkan, banyak sekali yang konsultasi, Pak, boleh nggak saya bayarnya nanti di bulan Maret? Pak, boleh nggak saya bayarnya setengah dulu? Selalu saya ingatkan bahwa kami di program studi maksudnya itu tidak memiliki wewenang untuk masalah keuangan. Membijaki atau apa itu bukan wewenang kami. Teman-teman kalau misalnya gini, Pak saya baru bisa bayar di awal Maret, Pak saya baru bisa bayar di Maret, silahkan kalian konsultasikan ke bagian keuangan di BAU atau ketemu dengan Pak Wakidi. Ya, ketemu dengan Pak Wakidi. Gitu. Ketemu dengan Pak Wakidi, jelaskan masalahnya apa, misalnya gitu. Kalau memang tidak bisa, misalnya gini, tidak bisa bayar full, Pak, saya cuma bisa bayar setengah dulu, setengahnya nanti di bulan berikutnya. Silahkan komunikasikan. Tapi masalah kebijakan keuangannya ada di beliau, bukan kami di prodi. Jadi bukan, terkadang tuh bukan saya tidak mau, kalau ada yang bertanya atau apa, bukan saya tidak mau menjawab, karena nanti kalau saya jawab takutnya salah gitu, karena memang wewenangnya bukan di prodi, ya. Tapi berdasarkan pengumuman kan sudah dijelaskan bahwa batas terakhir pembayaran adalah akhir Februari. Teman-teman diberi toleransi sebenarnya dari Januari sampai ke Februari. Silahkan lakukan itu. Nah, kalau kalian tidak lakukan pembayaran, pertama memang tidak bisa membuka portalnya, lalu tidak bisa menjurnal. Jadi ya usahakanlah semaksimal mungkin gitu, ya. Karena itu tadi kebijakannya ada di bagian keuangan dan di pembantu rektor 2. Oke, ada yang lain? Ada yang lain yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup sih Pak. Cukup, oke. Sambil jalan, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan saja bicara ya. Oke, saya lanjut ke masalah nilai. Nilai sudah saya kirim ya. Jadi boleh dicek di grup. Ya, boleh dicek di grup. Nilainya sudah masuk di grup. Seperti yang saya jelaskan di sana, kalau teman-teman merasa bahwa Pak saya Zoom-nya ikut terus, Pak saya tugas ngerjakan, Pak saya semesteran ikut, kok nilai saya rendah? Pertama, teman-teman bisa cek data manualnya. Kan data nilai ini dibuat oleh Ibu Tri. Bisa saja barangkali beliau salah lihat lalu salah input. Saya hanya mengkonversi dari Excel ke PDF.
Jadi saya tidak merubah apapun yang ada di sana. Nah, untuk teman-teman yang merasa nilainya bermasalah, boleh nanti dicek di manualnya dulu. Kalau memang ternyata di manualnya sama dengan yang saya sharekan di grup teman-teman, nanti bisa hubungi dosennya. Waktu kalian cuma sampai Sabtu ya, karena dari hari Senin tanggal 25 sampai ke akhir bulan dan kita akan lakukan penginputan. Barangkali dosen juga salah, misalnya gitu. Salah memberi nilai, bisa saja terjadi gitu. Karena tadi ada yang lapor, Pak, kata dosennya nilai saya segini, yang di situ salah. Makanya apakah salah di kami yang menginput, karena namanya juga manusia yang diinput banyak, barangkali salah melihat, ataukah memang ada kesalahan dari dosennya, atau kesalahan kalian sendiri. Misalnya, tugasnya harusnya ada 6, cuman 5 nih yang dikumpul, sehingga akumulasi nilai untuk tugasnya kurang 1, sehingga nilainya jadi rendah. Atau ternyata nilai semesternya yang rendah, sehingga tidak bisa mendongkrak nilainya untuk bisa naik. Nanti di cross check saja, ya. Nah, jangan melihat nilai yang ada di siakat. Kita belum pernah uji coba apakah siakat itu valid untuk nilai, karena selama ini pasti treble. Jadi kita masih akan terus perbaiki untuk nilainya, supaya nanti nilai itu sama dengan yang saya share, dengan yang ada di siakat. Tapi sampai saat ini memang masih ada treble di sana, kita belum pernah uji coba. Yang saat ini kita gunakan hanya penjurnalan mata kuliahnya untuk KRS-an. Itu yang sudah berfungsi dengan maksimal, ya. Penjurnalan mata kuliah itu yang sudah berfungsi maksimal, sedangkan untuk penilaian tidak. Jadi patokannya adalah apa yang tadi saya share ke grup angkatan kalian. Nah, nanti kalau ada merasa nilainya kok Pak, nilai saya kok nggak ada, boleh dicek manualnya dulu, beneran tidak adakah atau memang salah input. Tapi kalau memang tidak ada, secepatnya hubungi dosennya, salahnya di mana supaya nanti bisa diperbaiki. Sebab kalau teman-teman terlambat, KHS sudah dicetak, maka perbaikannya baru bisa dilakukan. Kalau sekarang semester ganjil, nanti perbaikannya hanya bisa dilakukan di semester 7. Ya, di semester 7, karena kita sistemnya paket, di setiap semester itu kan udah full gitu. Ya, di setiap semester sudah full, sehingga ya itu tadi, di setiap semester sudah full, sehingga perbaikannya bisa di semester 7. Nah, kalau yang semester genap, itu nanti ada perbaikan di semester 6, dan itu hanya 1 mata kuliah. Ya, oke, untuk nilai yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham, Pak. Paham, oke. Atau teman-teman ada pertanyaan yang mau disampaikan, biar nanti sambil berjalan kita diskusi. Berarti di semester ini tidak ada masalah ya, sudah sangat paham ya. Tadi mulai dari masalah penjurnalan, bagaimana untuk bisa menjurnal, terus masalah pengarsipan, bagaimana harus mengarsipkan, sudah saya infokan untuk dibuat data elektriknya, biar nanti ketika teman-teman kehilangan data, teman-teman tetap punya arsipnya. Terus masalah nilai, waktu teman-teman hanya sampai tanggal 23 Januari, karena di tanggal 25 kita sudah akan proses untuk cetak KHS. Nah, untuk teman-teman di angkatan kalian ada yang dapat KIP kuliah atau bidik misi? Ada, Pak. Ada. Oke. Teman-teman tolong dicek apakah statusnya masih non-aktif ataukah sudah aktif. Kalau sudah aktif berarti sudah bisa jurnal ya. Karena tadi rasanya sudah aktif. Cuman takutnya ada yang kalian yang KIP kuliah ataupun yang bidik misi ternyata masih statusnya non-aktif. Nanti yang statusnya non-aktif boleh melapor sehingga nanti bisa dibukakan untuk bisa menjurnal. Ya. Jadi yang beasiswa khususnya yang KIP kuliah dan yang bidik misi rasanya sudah bisa menjurnal mulai hari ini tadi. Ya. Nah, terus di penjurnalan itu nanti kemungkinan ada perbedaan nama dosen karena setelah jadwal terinput ke sistem siakat ternyata ada perubahan nama dosen pengampu mata kuliah.
Kalau seandainya nanti bisa saya perbaiki, maka namanya mungkin akan berganti. Tapi kalau seandainya nanti tidak bisa karena udah ada yang menjurnal, maka biarkan saja dulu seperti itu, tidak akan ada masalah. Yang penting mata kuliah yang kalian ambil adalah benar. Ya, untuk tutorialnya saya ingatkan kembali, silahkan lihat di link channel yang sudah saya bagikan, ya. Dan saya minta teman-teman absen di sana. Saya tadi ngecek tuh baru beberapa saja yang masuk gitu. Jadi nanti saya tidak lagi melayani teman-teman yang Pak gimana caranya Pak, saya lupa ini, Pak saya lupa itu. Ya, sudah saya jelaskan di sana. Kalau masalah proses awal, kalau masih tidak ingat, boleh nanti dilihat di penjelasan kita ketika PPKMB. Ya, prosedurnya seperti apa? Prosedur lengkapnya ada di sana. Gitu. Terus penjurnalannya seperti apa? Penjurnalannya ada di tutorial, ya. Yang sekarang saya paparkan lebih banyak ke masalah pengarsipan dan masalah nilai. Oke, yang lain ada lagi? Cukup paham ya? Oke, kalau memang tidak ada lagi yang ingin bertanya dan cukup paham, mungkin meeting kita cukup sampai di sini. Nanti hal-hal lain akan saya sampaikan melalui WA group. Cutting-nya berganti nggak semester ini? Atau tetap? Masih belum tahu itu, Pak. Ketua tingkat siapa ketua tingkat? Tapi kalau Tidak, Pak. Ketua tingkat ada di dalam sudah bergabung. Oh, ada. Ketua tingkat siapa? iya saya. Saya, Pak. Sorry. Ferry Setiawan. Ini ya. Ferry Setiawan, iya. Oke. Nanti mungkin di semester berikutnya akan sama seperti yang ini. Kemarin absensi yang semester ganjil, Pak Peri posisinya di mana? Di Samarinda atau di luar kota? Tenggarong Seberang. Tenggarong Seberang. Oh, kamu yang di Tenggarong ya. Absensinya, kalau ada kesempatan ke kampus, tolong dibawa yang ganjil ya. Absensi semester ganjil kemarin. Rekap manualnya. Iya, Ya. Nanti sambil dalam bentuk PDF atau Excel kan itu? udah di Sudah dicetak ya kok? Excel, Pak. Oh, yang cetakannya. Sama sih itu file. Ya. Kalau ada waktu kesempatan ke kampus, tolong dibawa, dikumpulkan. Nanti sambil kita persiapkan untuk yang semester genapnya, ya. Jadi teman-teman sudah mulai bisa menjurnal mulai besok. Teman-teman yang sudah melakukan pembayaran boleh nanti di-WA-kan ke saya. Cuman karena besok dan lusa itu ada persiapan ujian proposal kakak tingkat kalian, saya akan mulai membuka untuk ininya nanti di hari Kamis barangkali, ya. 2 hari ini saya konsentrasi dulu untuk yang ujian proposal, setelah itu baru kita ini. KHS kita akan proseskan nanti mulai tanggal 25, makanya cepat. Kalau ada yang merasa nilainya, kok nilai saya tidak baik, silakan secepatnya dicek, di cross check, lalu nanti dihubungi dosennya kalau memang ada kesalahan di ininya ya. Oke. Oh ya, yang harus kalian ingat adalah batas nilai lulus dan tidak lulus. Nilai yang tidak lulus itu adalah nilai E dan nilai D. Nilai E dan nilai D itu adalah nilai tidak lulus. Nilai lulus itu batasnya sampai nilai C. Nilai C itu paling rendah adalah 60. Jadi kalau ada nilai di bawah itu berarti itu bermasalah. Ya. Adakah di semester ini yang bermasalah atau ada nilai yang kosong? Artinya nilainya tidak tercantum di daftar yang tadi saya share. Ada semua ya? Pak, nilai agama. Nilai agama? Nilai agama, Pak. Di mana? Nilai agama, Pak. Nilai agama di mana? Di yang saya share Agama tadi? Islam. Iya, maksud saya yang saya share tadi atau kalian lihat di Siakat? Ya, Pak. Nah, kan saya sudah bilang, jangan melihat nilai di Siakat. Karena sistem nilai yang di Siakat itu kita masih ada treble. Jadi nilainya memang tidak bisa 100% masuk gitu. Beberapa bisa tam, beberapa hilang. Ada yang
nilainya masuk, ada yang nilainya tidak masuk. Jadi jangan melihat nilai kesiakat dulu. Nilai yang utama adalah nilai yang saya share tadi. Kalau nanti merasa dari yang saya share itu yang PDF, kalau ada merasa kok nilainya tidak baik, saya bilang silakan cek manualnya. Cek manualnya di mana? Bisa ke Ibu Tri, karena Ibu Tri yang pegang arsipnya. Kalau ternyata di manual dan yang saya share tadi ada perbedaan, berarti nanti kita perbaikin. Itu misalnya, tapi kayaknya tidak mungkin karena saya hanya merubahkan dari Excel ke PDF. Tapi kalau nanti dicek di manual ternyata ada perbedaan di manualnya, baru nanti kita perbaiki salahnya di mana. Tapi kalau ternyata di manual dan di PDF itu sama, ya, di manual dan di PDF itu sama, teman-teman tinggal nanti menghubungi dosennya, gitu. Tinggal menghubungi dosennya. Terus ingat, jadwal saya ada di kampus adalah hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi kalau berurusan di hari itu. Saya bisa saja kadang datang di hari di luar dari jadwal piket saya. Tapi kalau ingin berurusan yang pasti berarti di hari itu tadi ya, Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi kalau nanti misalnya mau nge-cross check nilai, sebenarnya ada Ibu Tri. Ada Ibu Tri, nanti boleh ke Ibu Tri, tanya Bu, mau lihat nilai manualnya kok nilai saya ini tidak lulus misalnya, atau nilai saya rendah, gitu. Apakah memang ada kesalahan dari itu? Kalau merasa selama ini kuliahnya baik-baik saja, tugas ngerjakan dan segala macam, mungkin nanti bisa di cross check ke dosen pengampu mata kuliahnya. Ya, oke, cukup? Atau ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, Pak. Cukup, oke. Kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung dengan Zoom kita malam ini. Nanti hal-hal lain akan saya sampaikan melalui WA Group. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.